Gue mau nanya, siapa di sini yang pas nonton Jujutsu Kaisen langsung jatuh cinta sama karakter Gojo Satoru? Penampilannya stylish, badannya tinggi, matanya indah, kelakuannya kocak, dan yang paling penting, dia adalah manusia terkuat di bumi yang gak bisa disentuh oleh siapapun berkat taktik limitless miliknya. Banyak orang yang pengen banget punya kekuatan dan pesona kayak Gojo. Di internet, dia dipuja sebagai cowok ideal, guru idaman, dan lambang kesempurnaan. Setiap kali Gojo muncul di layar, kita ngerasa aman karena kita tahu dia pasti menang. Tapi hari ini, mari kita lepas dulu kacamata fans dan hype itu. Kita bakal bedah isi kepala Gojo Satoru pakai pisau bedah psikologi klinis. Karena kalau kita lihat dari sudut pandang kesehatan mental, kehidupan Gojo Satoru itu sama sekali bukan sesuatu yang patut diirikan. Kehidupan Gojo adalah sebuah tragedi psikologis yang sangat kelam. Di balik senyum jahil dan sifat konyolnya, Gojo adalah sosok manusia yang paling terisolasi, paling kesepian, dan kehilangan kemanusiaannya justru karena dia terlalu kuat. Yuk kita bongkar isi kepalanya sampai tuntas. Untuk memahami kehancuran mental Gojo, kita harus mulai dari hari di mana dia dilahirkan. Di dunia Jujutsu, kelahiran Gojo Satoru dengan Six Eye dan Limitless digambarkan sebagai peristiwa yang mengubah keseimbangan dunia. Coba kalian bayangin efek psikologisnya. Sejak bayi, Gojo gak pernah dipandang sebagai seorang biasa. Oleh keluarganya, dia dipandang sebagai aset berharga. Oleh petinggi Jujutsu, dia dipandang sebagai senjata pemusnah massal militer. Oleh musuh, dia dipandang sebagai bencana. Dan oleh orang awam, dia dipandang sebagai dewa pelindung. Dalam psikologi, ketika lingkungan lo secara terus-menerus mendefinisikan lo berdasarkan kegunaan lo dan bukan berdasarkan siapa lo sebenarnya, lo akan mengalami yang namanya dehumanization dan alienation. Gojo tumbuh tanpa pernah merasakan hubungan antar manusia yang normal. Gak ada yang berani marah sama dia, gak ada yang berani nyuruh dia, dan gak ada yang bisa bersimpati sama penderitaannya karena orang mikir, lo kan Gojo, lo kan yang terkuat, lo pasti bisa ngatasin semuanya. Ekspektasi dunia yang begitu brutal ini membuat empati dasar Gojo mati rasa sejak kecil. Kejeniusan Gege Akutami atau penulis JJK itu ada pada bagaimana dia merancang kekuatan Gojo. Teknik Infinity atau ketidakterbatasan milik Gojo itu bukan sekedar ilmu sihir keren. Itu adalah metafora klinis untuk kondisi psikologisnya. Teknik Infinity membuat ruang di sekitar Gojo melambat tanpa batas, sehingga nggak ada satupun serangan fisik yang bisa menyentuhnya. Tapi secara psikologis, Infinity adalah manifestasi dari tembok emosional yang memisahkan Gojo dari seluruh umat manusia. Kekuatan itu menjamin bahwa tidak akan pernah ada orang yang bisa benar-benar menyentuh dirinya, baik fisik maupun emosional. Gojo bisa melihat semua orang dengan sangat jelas berkat Six Eyes. Dia bisa membaca energi kutukan terkecil apapun, tapi tragisnya, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa memahami dirinya. Dia hidup di sebuah dimensi isolasi yang dia ciptakan sendiri. Dia ada di sana, tapi dia nggak bisa diraih. Itulah definisi kesepian yang paling mutlak. Kalau lo nanya, apakah Gojo pernah punya kesempatan untuk jadi manusia normal? Jawabannya, pernah, yaitu saat dia berteman dengan Suguru Geto di masa SMA. Geto adalah satu-satunya orang di dunia yang memposisikan dirinya sejajar dengan Gojo. Geto nggak menyembah Gojo. Dia berani marahin Gojo, berani ngatain kelakuan Gojo yang songong, dan berani bersandar ke punggung Gojo saat mereka bertarung. Bagi Gojo, Geto adalah jangkar kemanusiaannya. Geto adalah kompas moralnya. Tapi apa yang terjadi saat moral Geto hancur dan dia memilih jalan menjadi teroris pembunuh massal? Gojo mengalami krisis identitas yang parah. Momen paling menghancurkan di seluruh series JJK adalah saat Geto melempar satu pertanyaan psikologis yang menohok Gojo. Apakah kamu yang terkuat karena kamu Gojo Satoru? Ataukah kamu Gojo Satoru karena kamu yang terkuat? Pertanyaan ini menghancurkan ego Gojo. Geto pada dasarnya nanya, selain gelar lo sebagai dewa dan senjata terkuat, lo itu sebenarnya siapa, Satoru? Dan tragisnya, Gojo gak bisa jawab. Setelah dipaksa membunuh sahabat satu-satunya itu dengan tangan sendiri, sisa kemanusiaan di dalam diri Gojo mati hari itu juga. Dia ditinggal sendirian di puncak gunung es tertinggi tanpa ada satupun orang yang menemaninya.
Nah, setelah tragedi Geto, kenapa Gojo pas jadi guru malah kelakuannya makin nyeleneh, makin konyol, suka bercanda gak jelas dan pakai penutup mata segala. Dalam psikologi, tingkah laku Gojo yang kelewat santai dan komikal itu adalah sebuah coping mechanism atau mekanisme pertahanan diri yang sangat klasik. Ini sering terjadi pada kasus trauma berat. Gojo memakai sifat badut sebagai topeng untuk menyembunyikan depresi eksistensialnya. Dia memakai senyum dan lelucon konyol agar orang-orang di sekitarnya atau terutama murid-muridnya gak merasa takut atau terintimidasi sama sosoknya yang kayak dewa. Dia memohon dalam diam agar orang-orang bisa berinteraksi dengannya secara kasual, meskipun dia tahu batas infinity itu selalu ada. Ini sangat mirip dengan fenomena gifted child burnout di dunia nyata. Anak-anak yang sejak kecil dicap super genius, lalu dituntut berprestasi, saat dewasa seringkali mengembangkan kepribadian yang eksentrik atau nyeleneh untuk memberontak terhadap ekspektasi kaku yang diberikan masyarakat kepada mereka. Gojo capek dituntut jadi dewa penyelamat, makanya dia sengaja bertingkah kayak anak kecil yang menyebalkan. Banyak orang mengira Gojo menjadi guru di SMA Jujutsu karena dia pahlawan berhati mulia yang ingin mendidik generasi muda. Tapi kalau kita bedah lagi secara psikologis, motivasi Gojo itu jauh lebih egois dan menyedihkan dari itu. Gojo menjadi guru karena dia trauma ditinggal sendirian. Dia capek jadi yang paling kuat sendirian. Dia membimbing Megumi Fushiguro, Yuta Okkotsu, Yuji Itadori, dan Hakari Kinji bukan sekedar untuk menyelamatkan dunia, tapi untuk menciptakan kawan yang setara dengannya. Dia ingin membesarkan monster-monster baru yang kekuatannya bisa menyamai dirinya, supaya suatu saat nanti kalau dia jatuh dan ada beban dunia yang terlalu berat, ada orang lain yang bisa bantu dia mikul beban itu. Gojo mengajar karena dia sangat kesepian. Dia sedang mencari teman yang gak butuh dia lindungi secara berlebihan. Dia ingin ada orang yang bisa diajak berbagi udara tipis di puncak kesepian itu. Pelajaran psikologis apa yang bisa kita ambil dari tragedi mental Gojo Satoru di dunia nyata? Gojo ngajarin kita tentang realita pahit dari sebuah kesuksesan ekstrim. Di kehidupan nyata, kita sering berpikir bahwa kalau kita jadi orang paling kaya, paling pintar, jadi bos besar, atau punya jabatan tertinggi, hidup kita bakal bahagia sempurna. Tapi kenyataannya, seringkali puncak itu adalah tempat yang paling dingin dan paling sepi. Ketika lo terlalu jauh di atas, orang-orang mulai berhenti melihat lo sebagai manusia biasa. Teman-teman lo mungkin mulai segan atau menjauh. Lingkungan kerja lo mulai cuma menilai lo berdasarkan uang dan jabatan lo. Lo gak bisa lagi ngeluh karena orang bakal bilang, ah masa gitu doang ngeluh, lo kan bos, gaji lo gede. Kisah Gojo adalah cerminan dari mereka yang sukses besar secara material atau posisi, tapi jiwanya mati karena gak ada lagi koneksi emosional yang tulus dan sejajar dengan manusia lain. Kekuatan dan kesuksesan yang lo raih sendirian, tanpa ada orang untuk berbagi, pada akhirnya hanyalah sebuah kutukan yang dibungkus dengan pita yang indah. Ya, Gojo Satoru mungkin adalah karakter terkuat yang pernah ditulis di Jujutsu Kaisen. Dia bisa ngancurin kota hanya dengan menjentikan jari. Tapi pada akhirnya dia gagal nyelamatin sahabatnya, dia gagal melindungi masa muda murid-muridnya dari trauma peperangan, dan dia gagal nyembuhin jiwanya sendiri. Di balik teknik sihirnya yang indah dan gak terbatas, terdapat seorang pria dewasa yang terjebak dalam kesepian ekstrim yang hanya ingin disentuh dan dipahami layaknya manusia biasa. Gimana menurut kalian setelah mendengar analisis psikologis ini? Apakah kalian merasa masih cuma lihat Gojo sebagai karakter keren yang OP, overpower? Atau sekarang lo bisa ngerasain kesepian dan depresi yang dia pendam di balik senyum konyolnya? Yuk, tulis opini kalian atau argumen kalian di kolom komentar, kita diskusi sehat. Oke? See you on the next video. Subscribe.